Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube NHM Kitchen. Kali ini aku membuat tape ketan yang super manis, legit, dan ini teksturnya lembut banget. Resepnya juga anti gagal. Kalian mau tahu gimana cara buatnya? Tonton terus videonya sampai akhir. Ingat untuk subscribe, like, komen, dan pastikan kalian aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari NHM Kitchen. Terima kasih. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu beras ketan putihnya. Di sini aku menggunakan sebanyak 1 kg ya. Ini dibersihkan, dibilas sebanyak kira-kira 3-4 kali bilas. Pokoknya sampai bersih ya. Nah, jika sudah bersih seperti ini, selanjutnya tambahkan air sampai penuh. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pewarna makanan. Di sini aku menggunakan pewarna makanan hijau tua. Kemudian ini diaduk sampai pewarnanya rata ya. Dan rendam ketan selama minimal 4 jam. Minimal ya 4 jam, kalau misalkan kalian bisa direndam semalaman akan lebih bagus. Nah, jika sudah 4 jam atau semalaman direndam, ini warnanya juga sudah meresap. Kemudian ini kita buang airnya dulu ya. Lalu siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Airnya sudah benar-benar mendidih dan uapnya banyak seperti ini. Kemudian ini aku alasi dengan daun pisang. Nggak pakai daun pisang juga nggak apa-apa ya. Kemudian masukkan ketan yang sudah kita bersihkan tadi. Tutup kukusan, lalu ini dikukus selama 20 menit. Nah, sambil menunggu 20 menit, kita siapkan air di panci lainnya sebanyak 650 ml air, lalu ini dimasak sampai mendidih. Nah, setelah itu siapkan juga raginya. Di sini aku menggunakan ragi tape merek NKL. Katanya ini adalah merek ragi yang paling bagus. Kemudian ambil 3 butir ragi, lalu ini dihancurkan sampai raginya halus ya. Nah, setelah 20 menit dikukus, kemudian buka tutup kukusan. Lalu kalian bisa lihat tekstur ketannya akan menjadi mengeras seperti ini ketika dipukul. Selanjutnya ini kita tuang dengan air yang sudah kita didihkan tadi, yang sebanyak 650 ml. Dituang sedikit demi sedikit seperti ini sambil diaduk supaya airnya bisa merata ya. Tuang airnya sampai habis ya, dan sampai benar-benar rata. Ini aku tuang airnya dalam kondisi kompor masih menyala dan ini masih di atas kukusan. Jadi kalian harus hati-hati ya, karena memang ini agak sedikit panas. Nah, jika semua air sudah selesai dituang, kemudian ini kita tutup kembali dan kukus lagi selama 20 menit. Sambil menunggu 20 menit, ini kita siapkan wadah yang agak lebar seperti ini. Kemudian alasi dengan daun pisang. Nah, setelah 20 menit, ketannya ini sudah matang. Kemudian ini diangkat. Kemudian pindahkan ketan yang sudah matang ke dalam wadah yang sudah kita siapkan tadi, sambil dilebar-lebarkan seperti ini supaya lebih cepat dingin ya. Setelah semua ketan selesai ditata, kemudian diamkan selama 1-2 jam sampai benar-benar dingin ya. Nah, jika ketannya sudah benar-benar dingin, kemudian ini kita siapkan saringan, lalu saring setengah bagian ragi sambil kemudian diratakan ke seluruh bagian ketan. Ini setengah bagian aja ya raginya, kemudian diratakan seperti ini. Lalu tambahkan juga sebanyak 1 sendok makan gula pasir. Ini ditabur juga secara merata seperti ragi tadi.
Kemudian ini kita aduk supaya raginya dan gulanya benar-benar rata. Kemudian kita tuang kembali sisa bagian raginya, tuang sambil disaring lagi ke seluruh bagian ketan. Lalu kita tambahkan juga sebanyak 1 sendok makan gula pasir. Jadi totalnya menggunakan 2 sendok makan gula pasir ya. Lalu aduk kembali sampai benar-benar rata. Nah, jika sudah rata seperti ini, kemudian kita siapkan wadah plastik. Ini aku pakai yang ukuran 300 ml. Setelah selesai diisi, kemudian ini kita tutup sampai rapat. Selain menggunakan wadah plastik, aku juga pakai wadah daun seperti ini. Ini sebelumnya udah dibersihkan ya daunnya. Kemudian ambil ketannya secukupnya. Lalu ini dibungkus. Untuk cara lengkapnya kalian bisa lihat di video ya. Lakukan hal yang sama sampai semua ketan selesai dibungkus ya. Setelah semua ketan selesai dibungkus, kemudian tata di dalam wadah panci yang sudah dialasi daun seperti ini. Kemudian bagian atasnya kita tutup dengan daun seperti ini. Lalu tutup dengan rapat menggunakan tutup panci dan diamkan selama 2 hari 2 malam. Diamkan di suhu ruang yang agak hangat ya. Nah, setelah 2 hari 2 malam, ini tapenya sudah matang. Ini langsung keluarkan dari wadah. Kemudian jika tidak kalian langsung konsumsi, bisa disimpan dalam kulkas. Bisa kalian lihat di bawah itu airnya banyak banget. Ini tapenya juga manis, legit, dan teksturnya lembut banget. Wajib buat kalian coba karena ini adalah resep anti gagal. Saat proses fermentasi atau penyimpanan, jangan pernah dibuka tutup pancinya ya. Diamkan tertutup selama 2 hari 2 malam. Ketika tape sudah matang, sudah 2 hari 2 malam, itu langsung keluarkan tape dari dalam wadah dan simpan dalam kulkas supaya proses fermentasi tidak terus berlanjut. Resep ini wajib buat kalian coba karena resep anti gagal. Yang penting kalian ikuti step by stepnya dan tips dan trik yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Bisa kalian baca di sana. Rasa tapenya pun ini manis, legit, dan teksturnya sangat lembut. Airnya juga sangat banyak. Terima kasih sudah menonton video dari NHM Kitchen. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video selanjutnya.